Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Roy Official. Salam edukasi, salam sobat ternak buat para peternak semuanya. Terima kasih buat teman-teman sudah klik video kali ini. Dan pastinya kali ini Kang Roy akan berbagi pengalaman bagaimana pahitnya ternak entok sistem pembibitan. Walaupun banyak sekali keunggulan, keuntungan, keindahan dalam ternak entok sistem pembibitan, namun teman-teman juga perlu mengetahui, selain sukanya pasti ada dukanya. Dan hal ini sudah Kang Roy alami sendiri, dan pastinya Kang Roy akan berbagi pengalaman kepada teman-teman, khususnya buat teman-teman yang baru memulai ternak entok, agar bisa menjadi motivasi dan pastinya memberikan semangat buat teman-teman semuanya. Dalam ternak entok sistem pembibitan banyak sekali kendala atau pahitnya dukanya, yang dimana salah satunya yaitu ketika kita para peternak itu tidak memiliki pejantan yang super, pejantan yang tangguh. Pejantan yang tangguh ini sangat penting sekali khususnya dalam ternak entok sistem pembibitan. Dikarenakan untuk fertilitas telur entok itu tergantung pejantan kita. Bila mana jika kita tidak memiliki pejantan yang bagus, pejantan yang baik, itu akan berpengaruh sekali ketika indukan entok bertelur. Karena telur entok yang tidak dibuahi pejantan itu akan menyebabkan infertil pada telur entok. Dan pastinya membuat para peternak itu gagal panen. Jadi sangat penting sekali untuk para peternak itu memilih pejantan yang bagus, pejantan yang sempurna dari segi postur, dari segi pembuahan, dari segi umur, dan lain sebagainya. Karena ini sangat penting sekali dan sangat berpengaruh dalam ternak entok sistem pembibitan kita. Dimana untuk pejantan ini, pengalaman Kang Roy yang sangat pahit, yaitu dimana Kang Roy membeli pejantan yang bagus, posturnya itu besar, tangguh, namun dalam proses pembuahan birahinya itu tidak sempurna. Sampai-sampai Kang Roy itu satu hari dari pagi sampai sore itu nunggu di kandang, melihat bagaimana pejantan tersebut itu membuahi si betina. Dan alhasilnya ternyata ketika proses pembuahan itu tidak sempurna. Di mana Kang Roy sudah menunggu lama, banyak entok Kang Roy itu yang bertelur. Namun telur tersebut itu kopior semua atau infertil. Dan hal tersebut sudah memakan waktu yang panjang, waktu yang lama, namun Kang Roy tidak mendapatkan hasil panennya. Jadi sangat penting sekali buat teman-teman dalam memilih atau membeli pejantan. Perlu diperhatikan terutama juga umur. Ketika waktu usia muda itu untuk kualitas spermanya kurang bagus. Dan ketika pejantan tersebut itu sudah terlalu tua, itu juga tidak bagus atau tidak sempurna dalam proses pembuahan. Jadi Kang Roy sarankan ketika membeli pejantan itu minimal di atas usia 8 bulan agar sperma yang dihasilkan itu berkualitas, teman-teman. Dan untuk selanjutnya di mana untuk poin yang kedua yaitu ketika memasuki musim pancaroba atau pergantian musim. Hal tersebut akan membuat para peternak entok sistem pembibitan itu banyak mengeluh. Dikarenakan pertama yaitu karena indukan entok yang mengeram itu tidak bisa stabil, terutama suhu dalam proses pengeraman. Biasanya ketika musim pancaroba, musim penghujan itu ketika pagi hujan, siangnya itu panas, sorenya hujan sampai malam hari. Cuaca yang tidak stabil itu akan membuat proses pengeraman indukan entok kita itu tidak sempurna. Banyak telur yang gagal menetas dan alhasilnya membuat para peternak tidak jadi panen DOE atau anakan entok. Selain itu juga berpengaruh sekali dalam proses pembuahan. Ketika memasuki musim penghujan atau pancaroba, itu akan membuat pejantan kita itu malas kawin, teman-teman. Pejantan entok kita itu loyo dan tidak membuahi si betina. Alhasil betina entok kita itu tidak bertelur. Walaupun betina entok kita bertelur, itu mungkin dihasilkan karena pakan kita. Dan dipastikan telur tersebut itu tidak akan menetas atau infertil. Jadi ketika musim penghujan atau memasuki pancaroba, para peternak khususnya sistem pembibitan itu sangat penting sekali untuk dikontrol, khususnya buat para pejantannya ataupun indukan yang proses mengeram. Karena sangat penting sekali untuk kita kontrol kondisi entok kita, karena hal tersebut akan berpengaruh pada hasil panen entok kita. Dan selanjutnya yaitu diakibatkan karena lingkungan kandang yang tidak mendukung.
Dimana khususnya buat teman-teman ketika membuat kandang entok sistem pembibitan perlu diperhatikan kondisi kandang kita. Memastikan pembuatan kandang ini juga sulit-sulit gampang teman-teman, karena dimana ketika entok kita itu dekat jalan raya atau keramaian, itu akan membuat ternak entok sistem pembibitan kita juga tidak maksimal. Dan ketika entok kita itu mungkin kandangnya di dekat sungai, di dekat rawa dan lain sebagainya, itu juga akan menjadi problematika buat kita semua. Maksudnya seperti apa? Jadi buat teman-teman perlu diketahui, mungkin juga teman-teman sudah mengalami sendiri, banyak sekali telur entok itu yang dimakan ular. Indukan entok mati disembur ular, telur entok juga banyak yang dimakan biawak atau bencawak. Hal tersebut juga sudah Kang Roy alami. Dulu Kang Roy mengalami indukan entok Kang Roy itu mati akibat disembur ular. Dan ciri-cirinya ketika indukan entok itu mati setelah disembur ular yaitu di bagian kepala itu gosong teman-teman. Di bagian kepala itu gosong dan di bagian anus entok itu juga gosong. Dan setiap hari telur entok Kang Roy itu banyak sekali yang hilang. Kang Roy kira itu dimakan indukannya sendiri. Dan ternyata hal tersebut itu dicuri oleh biawak. Itu sangat mengkhawatirkan sekali buat para peternak, khususnya ternak entok sistem pembibitan. Karena hal tersebut akan merugikan para peternak. Jadi perlu diketahui, perlu dikontrol bagaimana kondisi lingkungan kandang kita. Apakah aman ketika kita ternak entok sistem pembibitan, dan bagaimana solusinya agar proses peternakan kita itu tidak diganggu oleh hewan-hewan lainnya. Jadi sangat penting sekali untuk teman-teman itu melihat, mengkontrol kondisi kandang entok kita agar aman dan pastinya nyaman buat indukan entok kita dalam proses produktivitas. Dan untuk selanjutnya teman-teman, banyak sekali para peternak entok sistem pembibitan itu mengeluh diakibatkan tidak bisa menjual anakan entok atau hasil panennya. Karena banyak sekali seseorang ingin ternak itu ikut-ikutan, tidak tahu marketnya, tidak tahu bagaimana menjualnya, alhasil menjadi buntu ketika akhir hasil panennya. Jadi sangat penting sekali untuk teman-teman yang mau memulai ternak entok, di mana teman-teman itu akan menjual hasil panennya. Bagaimana teman-teman memasarkan entoknya, sistemnya seperti apa teman-teman memasarkan hasil panen entok teman-teman semua. Jadi sebelum ternak entok, teman-teman harus survei terlebih dahulu. Teman-teman harus pelajari ketika nanti teman-teman sudah berhasil panen entok dan menjualnya ke konsumen. Apalagi buat teman-teman perlu diketahui ketika musim penghujan itu untuk penjualan DOE atau anakan entok itu pasti menurun. Diakibatkan karena banyak seseorang ketika membeli anakan entok itu masih berpikir-pikir. Karena musim penghujan itu sangat rawan sekali dalam perawatan anakan entok. Faktor kematian yang cukup tinggi mengakibatkan konsumen atau seseorang itu enggan dalam membeli anakan entok kita. Namun hal tersebut perlu kita pelajari bagaimana perawatan entok yang baik, bagaimana perawatan anak entok yang maksimal agar meminimalisir angka kematian yang tinggi pada anakan entok kita. Jadi hal tersebut semuanya yang sudah Kang Roy jelaskan pada konten kali ini itu ada solusinya teman-teman. Yang pasti kita harus mau belajar, kita harus sering-sering belajar kepada senior-senior yang sudah lama beternak, dan pastinya kita harus tekun dan kita harus sabar dalam beternak khususnya. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti sampai akhir konten kali ini, dan pastikan teman-teman yang baru menemukan channel Kang Roy nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa belajar bersama tentang dunia bisnis, dunia peternakan bersama Kang Roy Official. Terima kasih, salam edukasi, salam sobat ternak buat para peternak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.